Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM S1 S1220027 dari kelas C dengan Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tree atau pohon dan berbagai pengimplementasiannya. Nah, di video kali ini saya akan membuat satu studi kasus, di mana studi kasusnya ini tentang penerapan linked binary tree. Di sini pada contoh kasus penerapan linked binary tree saya membuat kasus sistem manajemen inventaris toko online, yang dimana pada sistem ini juga saya akan menggunakan linked binary tree untuk mengelola inventaris produk dalam toko online. Namun sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai apa itu inventaris. Nah, jadi inventaris toko itu adalah daftar lengkap semua barang atau produk yang dimiliki dan dijual oleh sebuah toko. Jadi biasanya mencakup informasi seperti jenis produk, jumlah stok, harga, kode, maupun ID produk. Kemudian membahas tentang inventaris, kita juga membahas kenapa inventaris ini sangat penting untuk bisa diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau untuk inventaris ini sendiri, dia ini kan membuat untuk manajemen dia bisa membantu pemilik atau manajer dari toko tersebut untuk melacak stok barang, mengetahui apakah produk mana yang perlu dipesan kembali, terus bisa menganalisis penjualan dan juga produk. Jadi misalnya stoknya banyak, berarti bisa jadi produk tersebut kurang diminati oleh para pembeli. Kemudian ada menghitung nilai aset toko. Jadi itulah kenapa menginventaris toko secara manajemen inventaris toko itu sangat penting. Langsung saja kita beralih pada kode dari sistem manajemen inventaris stok online. Jadi di sini pertama-tama untuk membuat sistem manajemen inventaris toko online itu kita buat kelas produk, kemudian di mana parameternya itu ada self, name, price, dan juga stock. Kemudian self ID sama ID self price sama price. Price ini kita ubah saja jadi harga biar lebih mudah. Kemudian kita implementasikan dari linked binary-nya ini, kita buat sebuah kelas. Kemudian ada definite
self product. Setelah itu kita buat kelas baru yang namanya kelas inventory. Kemudian dev. Sama dengan
Yes. Kita buat lagi satu fungsi namanya dev display inventory atau inventarisnya. If not serve group. Kita akan print kalau misalnya tidak ada inventaris, berarti kita akan inventaris kosong. Kemudian sebaliknya, atau jika ada, dia akan menuju pada display. Kemudian dev display recursive. If not, maka dia akan menampilkan display recursive.
self display like the product access. Karena ini kita ingin memasukkan ID dimana berupa angka, jadi kita tambahkan saja sini ID-nya. Integer. Nanti ini kita langsung saja karena kita tidak tahu apakah ada integernya ataupun yang lainnya. Di sini kita copy saja. Di sini price atau harga. Dimana kalau harga ini biasanya kan berhubungan dengan koma, misalnya 2500, pasti di sini kita menggunakan tipe data float. Masukkan harga produk. Tadi sudah ganti pada. Selanjutnya ada stok. Masukkan jumlah stok. Produk sama dengan produk. ID name harga. New produk. Produk berhasil ditambahkan. Inventory sama dengan inventory. Kemudian kita buat ini jadi workflow. Print. Kita tambah produk. Kita copy saja.
lagi pasti, kemudian di sini untuk keluar. Dan pilihan input pilih kemudian pengkondisian if choice 1, maka dia akan menambahkan produk atau inventory secara manual. Kemudian jika memilih dua, maka dia akan print atau menampilkan inventaris toko. Yaitu inventory, display, kemudian kalau atau pilihan ketiga, maka dia akan print misalnya terima kasih telah berbelanja di toko program selesai. Untuk keluar sini misalnya dia mengetik angka 5, padahal angka 5 itu kan tidak ada. Pilihan akan dipilih, pilihan tidak valid. Silahkan coba. Nah, mungkin seperti ini kode dari sistem manajemen inventaris toko online. Kita coba running. Wow, error. Jangan gambar. Nah, di sini sudah tampil output dari kode yang telah kita buat tadi, tapi di sini kita tidak langsung jalankan. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kode yang telah saya buat. Jadi di sini yang pertama ada kelas produk, di mana kelas ini dia itu mendefinisikan struktur data untuk setiap produk. Jadi setiap produk itu kan memiliki ID, nama, harga, dan jumlah stok. Jadi kita buat di sini parameternya itu ada ID, nama, kemudian harga serta stoknya. Nah, selanjutnya pada kelas node ini merepresentasikan satu titik dalam pohon biner. Nah, di mana di sini setiap node-nya ini berisi satu produk dan referensi ke node kiri dan juga kanan atau left and right. Kemudian kalau untuk kelas inventory tree, di sini inventory tree adalah struktur data utama. Nah, ini yang kita gunakan sebagai studi kasus yang
mengorganisir produk dalam bentuk pohon biner. Jadi ini penggunaan dari link binernya itu. Ya, dari inventory tree yang memudahkan untuk mengorganisir produk dalam bentuk pohon biner. Kemudian di sini ada metode add produk. Untuk add produknya ini tuh untuk menambahkan produk baru kepada pohon tree. Kemudian ada metode display inventory, ada di sini bisa kita lihat untuk menampilkan semua produk dalam tree. Nah, untuk yang ini tuh memungkinkan pengguna, jadi kita bisa memasukkan detail produk secara manual. Jadi kita bisa memasukkan sendiri dari ID-nya apa, nama produknya apa, stoknya berapa, dan sebagainya. Kemudian di sini pada bagian ini kita membuat namanya loop inputan program. Di sini biasanya menampilkan menu dan proses input pengguna. Jadi kita langsung coba saja, kita run kembali. Nah, di sini misalnya yang pertama saya ingin menambahkan produk 1. Kemudian di sini memasukkan ID-nya 1 juga. Kemudian nama produknya misalnya di sini shampoo. Kemudian harganya itu 10.000. Jumlah stoknya misalnya di sini ada 10. Maka ini sudah berhasil ditambahkan. Misalnya saya ingin tambahkan lagi. Misalnya ID-nya nomor 2. Nama produknya itu sabun. Kemudian harganya misalnya 20.000. Kemudian jumlah stoknya ada 5. Nah, produk berhasil ditambahkan. Di sini saya ingin menampilkan inventaris nomor 2, jadi saya klik nomor 2. Nah, di sini ternyata ada error, di mana di sini harusnya bisa menampilkan inventarisnya, tapi di sini malah kosong. Jadi kita keluar dulu, kita lihat kodenya. Bagian inventaris. Coba kita tambah produk misalnya sama seperti tadi, kemudian namanya sampo, harga produknya itu misalnya 15.000, kemudian stoknya 10, kemudian kita tambah lagi produk, ID-nya 2, nama produknya misalnya sabun, harga produknya itu 10.000, kemudian jumlah stoknya itu ada 12. Setelah tertambah, kita lihat kita ingin menampilkan inventarisnya. Nah, di sini sudah tertambah, di mana inventaris toko ini ID-nya 1, namanya shampoo, harganya 15, stoknya 10, ID 2. Inventaris barang yang kedua ada ID 2, namanya sabun, harganya 10.000, stoknya 12. Jadi mungkin seperti ini penggunaan dari sistem manajemen inventaris pada toko online, yang dimana memiliki beberapa manfaat dari studi kasus yang telah kita implementasikan ini. Yang pertama itu ada pembelajaran struktur data, di mana kita mendemonstrasikan penggunaan praktis dari tree biner dalam aplikasi di dunia nyata seperti inventaris pada toko online ini. Kemudian kita bisa membantu atau melatih pembuatan kelas dan objek dalam Python, di mana tadi di sini sudah ada kelas, kita sudah tampilkan. Nah, dari studi kasus yang telah dibuat ini juga bisa menjadi fondasi untuk sistem yang lebih kompleks, misalnya nanti bisa kita kembangkan lagi aplikasinya. Jadi ketika ada yang beli akan berkurang pada inventarisnya, itu bisa kita kembangkan. Dan juga kita bisa mendapatkan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan dalam manajemen bisnis. Jadi teknologi seperti
Tadi ini bisa kita gunakan dalam bisnis seperti inventaris toko online, yang dimana ketika kita menginventaris atau menuliskan semua barang-barang kita pada suatu aplikasi atau manajemennya, kita bisa mengetahui bahwa barang yang paling laku itu barang yang kurang diminati itu. Jadi pemilik bisnis atau manajer dari bisnis tersebut bisa diberikan sebuah gambaran bahwa kita harus menyetok yang paling diminati oleh pembeli agar toko tersebut semakin ramai. Jadi bisa memberikan wawasan tentang bisnis, memberikan wawasan kepada manajer tentang bisnis toko yang harus diapakan ke depannya, karena di situ sudah memberikan gambaran bahwa ketika tokonya ini sudah mulai kehabisan stok, kita bisa atau pembeli itu bisa manajer atau pemilik toko bisa mengetahui bahwa barang yang mau habis itu yang ini, barang yang sangat laku yang ini, barang yang kurang laku juga yang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.